Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua mengenai topik perilaku konsumen ya. Oke, beberapa hal sudah saya sampaikan di minggu lalu. Yang kali ini kita fokus kepada pembelian konsumen ya, jadi perilaku pembelian. Di mana di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan juga proses pengambilan keputusan pembelian ya. Nah, keputusan itu kalau misalnya dilihat dari terminologi, itu artinya adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Jadi, ketika kalian ya misalnya dihadapkan pada pilihan, pasti akan memilih ya. Ketika memilih, itu berarti sudah memutuskan sesuatu, gitu ya. Kemudian dalam memutuskan atau pengambilan keputusan, biasanya ada sub keputusan atau beberapa faktor ya, domain ya, yang menjadi bagian dari pilihan pada saat memilih untuk membeli atau tidak, seperti itu. Jadi ada beberapa sub keputusan itu seperti merek, pemasok, jumlah, terus waktu pelaksanaan, artinya kapan nih bisa membeli, dan juga metode pembayaran seperti apa. Apakah beberapa sub keputusan ini fit atau cocok dengan preferensi dan kebutuhan dari individu tersebut, begitu ya. Kemudian di sini di dalam menentukan keputusan pembelian dari konsumen, salah satu hal yang menjadi pemikiran utama adalah strategi pemasaran ya. Karena strategi pemasaran ini dapat mempercepat atau bahkan merangsang konsumen untuk mengambil keputusan kalau dia akan membeli produk atau menggunakan jasa itu dengan cepat atau tidak. Atau bahkan sebaliknya ya, kalau strategi pemasarannya tidak tepat atau tidak bagus ya, tidak sesuai dengan sasaran, bisa jadi malah tidak membuat orang memutuskan untuk membeli produk tersebut, atau kalau misalnya itu jasa, tidak membayar jasa gitu ya. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian ya. Yang pertama ada faktor kebudayaan ya, di mana ini terdiri dari nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan juga perilaku dari individu di dalam masyarakat itu seperti apa. Jadi misalnya ya, kalau di dalam sehari-hari ada persepsi mengenai obat merek dan obat generik. Misalnya seseorang mau membeli obat, dia di dalam benaknya itu dia memiliki keyakinan lebih kepada obat generik misalnya. Kemudian dia akan memilih obat generik ketika dia membutuhkan obat atau ketika dia perlu menggunakan obat tersebut ya. Kemudian ada faktor sosial di sini. Jadi faktor sosial ini terdiri dari beberapa kelompok ya yang bisa mempengaruhi seseorang itu membeli suatu produk atau jasa ya. Ada kelompok acuan, keluarga, dan peran serta status ya. Di mana kelompok acuan ini biasanya satu komunitas begitu ya. Jadi misalnya ketika di dalam suatu komunitas, oke, jadi misalnya di dalam komunitas tersebut ya, kalian di dalam komunitas teman-teman kalian, anggapnya seperti itu ya, itu menggunakan satu dokter untuk konsultasi kulit, misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kalian memutuskan untuk membeli jasa, menggunakan jasa dokter tersebut, itu bisa dipengaruhi oleh kelompok kalian, karena teman-teman kalian menggunakan satu dokter yang sama untuk berkonsultasi, misalnya seperti itu ya. Atau dipengaruhi oleh keluarga ya, sama sebenarnya statusnya. Akan tetapi kalau kelompok acuan ini biasanya adalah semacam tanda petik ya, bisa jadi influencer atau orang-orang yang dekat dengan kita, bisa jadi ya, atau orang yang tidak kita kenal. Kemudian kalau keluarga ini jelas orang yang lebih dekat lagi, yang memang kita sudah memiliki kepercayaan dan juga mudah dipengaruhi, begitu ya. Kemudian ada peran dan status, artinya ketika misalnya menggunakan tadi ya, misalnya jasa konsultasi dengan dokter X misalnya ya. Nah, ketika menggunakan jasa dokter X, ada status yang kita dapatkan. Let's say misalnya dokter X ini praktek di tempat yang daerahnya elit bergengsi, pasiennya dia selebgram semua, misal seperti itu ya. Nah, ketika misalnya seseorang itu
berkonsultasi, otomatis dia mendapatkan tanda kutip ya status sama seperti selebgram, karena misalnya oh ini bayarannya mahal dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi pengaruh juga ya. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini mencakup beberapa hal ya. Yang pertama ada usia dan tingkat kehidupan. Akan berbeda seseorang memutuskan untuk membeli produk ketika usianya masih remaja atau sudah dewasa. Itu kan akan berbeda ya gitu. Kemudian tingkat kehidupan juga ya, itu dia ada di level apa, dia sedang membutuhkan apa, itu berbeda kan masing-masing orang. Kemudian jabatan ya. Artinya jabatan ini bisa jadi dari sisi pekerjaan ya. Ketika misalnya dia posisi pekerjaannya adalah di suatu organisasi itu ada pada staff, akan berbeda dia memutuskan membeli sebuah barang dengan atasannya, begitu ya, yang manajer misalnya. Nah, itu dia. Kemudian ada keadaan ekonomi, itu udah jelas ya, mempengaruhi dia mau membeli atau tidak. Gaya hidup juga seperti itu, ya. Orang yang misalnya sering menggunakan produk-produk skincare mahal, misalnya dia akan lebih mudah untuk memutuskan membeli skincare dengan harga yang mahal dibandingkan dengan yang tidak, yang gaya hidupnya biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja itu gaya hidupnya lebih yang penting indikasinya sama dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada kepribadian dan konsep diri ya. Jadi value-value yang dia pegang itu akan berbeda, mempengaruhi faktor keputusan pembelian tersebut. Kemudian ada faktor psikologis ya, di mana faktor psikologis ini juga tergantung dengan 4 faktor ya. 4 faktor yaitu ada motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Dan faktor psikologis ini bisa dibentuk ya, sangat mungkin dibentuk, dan ini juga menjadi salah satu apa ya istilahnya target yang dituju ketika melakukan promosi ya, untuk mempengaruhi si pasien ataupun klien itu bisa membeli ya. Gitu. Nah, ini adalah tipe perilaku pembelian konsumen ya. Ada yang dirumuskan oleh Kotler dan Armstrong, itu dibagi menjadi 2 ya. Ada perbedaan besar di antara merek, artinya tipe perilaku berdasarkan persepsi bahwa ada perbedaan antara merek A dan B gitu ya, ataupun perbedaan kecil di antara merek. Jadi dianggap ada bedanya merek A dengan merek B atau tidak terlalu berbeda jauh. Itu dibagi lagi, ada perilaku pembelian yang kompleks, ada perilaku pembelian yang mencari variasi, kemudian ada perilaku pembelian pengurangan disonasi, dan perilaku pembelian kebiasaan. Nah, untuk perilaku pembelian kompleks, ini asumsinya adalah kalau tidak ada perbedaan di antara merek ya, dan biasanya konsumen ini sangat terlibat dalam pembelian ya. Dia akan terlibat mendalam karena produk itu bisa jadi mahal atau bisa memberikan resiko, jarang dibeli, atau bisa jadi karena menunjukkan ekspresi diri. Sangat tergantung dengan konteks ya produknya. Nah, biasanya untuk perilaku pembelian kompleks ini didasari melalui proses pembelajaran. Ya, jadi pertama itu dia mengembangkan keyakinannya terhadap produk, kemudian sikap, dan juga melakukan pembelian dengan penuh pertimbangan. Ya, jadi dilihat dulu ada benefit risk-nya kalau dia membeli produk tersebut, seperti itu ya. Nah, contohnya adalah pembelian alat-alat di lab. Jadi misalnya ya, membeli mesin untuk cetak tablet gitu ya. Nah, mesin itu kan mahal ya, kayak spare part-nya aja mahal, pemeliharaannya juga mahal, dan juga beresiko. Kalau misalnya ternyata tidak bisa dipakai, ya rugi gitu kan. Sehingga ketika mau membeli, pasti akan ada mengembangkan keyakinan dulu nih, oh produk ini sesuai nggak dengan spesifikasi yang kita butuhkan dan sebagainya, begitu ya. Kemudian ada perilaku pembelian pengurangan disonasi. Disonasi ini artinya kayak tanda kutip ya, penyesalan seperti itu ya. Jadi ini biasanya pada perilaku ini konsumen punya keterlibatan yang tinggi dengan pembelian yang mahal, tidak sering atau mungkin dia beresiko juga, tetapi menganggap bahwa perbedaan antara merek A dan merek B itu tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi persepsinya tidak ada
perbedaan yang signifikan antara kedua merek yang memiliki fungsi yang sama. Nah, ini ada yang disebut dengan post-purchase dissonance ya. Ini bisa terjadi ketika pembelian itu ternyata kualitas produknya tidak lebih baik dengan produk yang tidak dibeli gitu. Jadi misalnya seseorang sudah memutuskan beli produk A gitu ya dengan merek A, dia sudah melihat yang lain, tapi kok ternyata setelah dia lihat atau dia evaluasi produk yang B yang tidak dia beli itu ternyata lebih baik daripada yang dia beli. Itu disebut post-purchase dissonance ya. Di mana untuk menghindari kondisi ini perlu adanya komunikasi pasca penjualan dari si pemasar. Untuk apa? Untuk memberikan bukti bahwa konsumen itu tidak menyesal begitu ya, dan tidak terjadi post-purchase dissonance itu. Nah, contohnya apa? Misalnya ini pembelian bed ya, bed di rumah sakit misalnya itu kan tidak terlalu berbeda jauh, tapi bisa jadi tidak berbeda jauh merek maksudnya ya, tetapi bisa jadi ada ini tadi ya, penyesalan atau yang disebut dengan post-purchase dissonance. Kemudian ada perilaku pembelian kebiasaan. Untuk kondisi perilaku ini biasanya adalah konsumennya itu memiliki keterlibatan yang rendah dan dia menganggap bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar merek begitu. Jadi dianggap bahwa merek A dan merek B itu tidak terlalu berbeda ya. Efeknya dan sebagainya ya. Biasanya dia akan memutuskan untuk membeli itu berdasarkan apakah dia kenal atau tidak merek tersebut. Nah, sehingga di sini simbol maupun imajinasi visual ya yang simbol atau brand atau apapun itu menjadi hal yang penting. Karena apa? Mudah diingat dan bisa diasosiasikan dengan merek tersebut. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian beli pasta gigi ya. Semua orang kalau ngomongin pasta gigi yang bisa memutihkan gigi itu pasti mengacu pada satu merek tertentu ya, di mana si merek ini berhasil membuat simbol dari produknya dia, brandingnya itu mudah diingat. Akan tetapi apakah produk tersebut akan berbeda dengan khasiatnya dengan mungkin pasta gigi yang lain? Tidak, banyak orang ya udah tahu sebenarnya sama aja, cuma dia lebih mengenal produk yang lebih dulu, misalnya seperti itu ya. Jadi akan lebih memilih produk tersebut. Kemudian ada perilaku pembelian pencarian variasi. Di sini biasanya konsumen itu punya tingkat keterlibatan yang rendah dalam membeli atau memilih, tetapi dia memiliki persepsi ada perbedaan merek yang signifikan. Artinya dia sebenarnya nggak terlalu nyari tahu, tetapi ketika dia membeli, itu dia berpikir bahwa ini mungkin beda dengan produk yang biasanya saya beli. Nah, biasanya penggantian merek ini karena memang variasi semata dan bukan karena dia nggak puas dengan merek yang dia gunakan. Contoh, kalian misalnya membeli bedak gitu ya, biasanya menggunakan merek X. Kemudian bosen mau nyoba yang lain karena ada yang baru. Nah, biasanya nyoba yang baru, kemudian biasanya kan ada kalian menganggap bahwa ini kayaknya beda nih dengan yang biasa saya pakai, coba. Nah, itu biasanya nanti akan ada evaluasi. Tetapi bukan berarti tidak puas dengan produk yang sebelumnya digunakan. Murni karena ingin mencoba. Biasanya seperti itu ya. Nah, dalam proses keputusan membeli ini secara garis besar saja ya, ada beberapa step begitu ya. Ini sepertinya paling cocok dengan perilaku pembelian yang pertama tadi. Ya, yang pertama adalah adanya pengenalan kebutuhan. Nah, pengenalan kebutuhan ini berisi ada rangsangan internal maupun eksternal. Rangsangan internal ini misalnya kayak pikiran, motivasi, kebutuhan ya, dan lain-lain. Atau eksternal, biasanya melalui apa? Iklan. Ya, jadi ngelihat iklan, kemudian word of mouth dari orang-orang di sekitar. Ini dia mengenali, oh mungkin saya juga membutuhkan produk tersebut, begitu ya. Oke, kemudian ada step selanjutnya yaitu pencarian informasi ya. Jadi ketika sudah mengetahui dia membutuhkan suatu produk ya,
akan dicari informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia di mana dia bisa mendapatkan, kemudian produk itu tuh sebenarnya apa, begitu ya, kalau dia melihat lewat iklan, begitu ya. Kemudian ada persepsi resiko di situ. Jadi ketika dia membeli, adakah resikonya, apa keuntungannya, dan sebagainya. Ya, jadi mencari informasi yang lengkap tentang suatu produk. Jadi misal ya, ini contoh yang paling mudah, ketika seseorang dia ini tidak puas dengan kondisi wajahnya, misalnya jerawatan begitu ya. Kemudian dia ada rangsangan di situ. Saya pingin muka saya tidak jerawatan, ya, seperti itu. Kemudian dia cari informasi, kira-kira apa produk yang bisa membantu mengurangi jerawat di wajah, ya, seperti itu. Kemudian ketika dia sudah ketemu nih, ada beberapa pilihan produk, dia lihat nih, ketika saya punya jerawat, kalau saya menggunakan obat jerawat, kira-kira bagaimana nanti hasilnya dan sebagainya, ya. Dan pencarian informasi ini juga bisa dari berbagai sumber ya, bisa dari internet, bisa dari orang di sekitar, bisa juga datang ke ahlinya, misalnya ke dokter spesialis kulit dan sebagainya ya, dan bisa juga dari influencer seperti itu. Kemudian ketika sudah mencari informasi, ada beberapa alternatif begitu ya. Jadi misalnya ada produk yang ditawarkan, produk A, B, C gitu, yang dia kumpulkan dari berbagai informasi yang didapatkan. Itu misalnya ada produk A, produk B, produk C, dan produk D gitu ya, bisa membantu mengurangi jerawat. Nah, biasanya individu ini akan membandingkan. Kalau misalnya dia menggunakan produk A, produk B, produk C, dan produk D, yaitu masing-masing ya, bahkan mungkin ada treatment atau menggunakan jasa dan produk, kira-kira keunggulannya apa gitu ya, apakah mana yang paling memberikan saya keuntungan begitu, dengan efek yang bagus dan juga mungkin cost yang rendah, seperti itu. Jadi ada evaluasi dari berbagai alternatif. Kemudian keputusan pembelian di sini dilakukan setelah melihat evaluasi ya, jadi berdasarkan beberapa faktor dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Jadi seperti tadi ya, ada sub keputusan di situ, ada mereknya, jadi dilihat dari berbagai masing-masing produk, oh mereknya apa, dia kenal atau tidak, karena kalau sudah mengenal umumnya lebih percaya, umumnya loh ya. Kemudian pemasoknya dari mana, dia bisa dapat dari mana, kemudian jumlahnya dia butuh berapa, kapan dia harus membeli ya, dan juga metode pembayarannya, apakah dia mudah atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ada perilaku pasca pembelian, di mana perilaku pasca pembelian ini biasanya membandingkan produknya dia dengan produk lain ya. Bisa jadi mengikuti produk yang sudah dia beli, dia nyoba yang lain, terus kemudian dibandingkan, atau dibandingkan dengan informasi yang sudah dia peroleh, begitu ya. Jadi membandingkan tadi ya, dan kemudian biasanya melalui pasca pembelian ini ada respon atau feedback yang diberikan oleh si konsumen, begitu ya, kepada produsen di sini. Kemudian bisa jadi ada rekomendasi juga ke orang lain. Jadi dia merekomendasikan ke orang di sekitarnya dia. Ketika dia menjadi influencer, dia bisa merekomendasikan ke orang-orang yang bisa dia pengaruhi. Jadi tadinya mungkin dia juga mendapatkan informasi dari influencer yang lain, terus dia bisa menjadi influencer dari orang lain, begitu ya, melalui rekomendasi-rekomendasi. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk diskusi kita bisa lakukan di Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.